Nabi Yunus lahir pada tahun 820 sebelum Masehi. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya menolak hingga membuat Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan Nabi Yunus menghadapi masalah, namun Allah memberikan pertolongan. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada penduduk Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh oleh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung begitu lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah mengolok-ngolok Nabi Yunus. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya 2 orang saja penduduk Ninawa yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala. Beliau pun berniat meninggalkan kaum Ninawa. Namun sebelum pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Beranjak dari Ninawa, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Cuaca cerah saat kapal sedang bersandar, sehingga sang nahkoda mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut naik, meski ia tahu kapalnya sudah kelebihan muatan. Sampai di tengah lautan, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nahkoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan. Sang nahkoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya agar beban yang berkurang, kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataan hasilnya. Akhirnya sang nahkoda harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan cara diundi. Sang nahkoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Namun seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang untuk kedua kalinya. Pengundian kedua kalinya juga mengeluarkan nama yang sama, yaitu Nabi Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Beliau pun akhirnya menceburkan diri ke laut. Setelah menyebut nama Allah, dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali terang. Di laut Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan daging Nabi Yunus. Ada pula pendapat bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan Nun. Ikan itu disebut masih hidup sampai saat ini dan akan terus hidup hingga akhir kiamat. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira dirinya telah meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa beliau ada di dalam ikan Nun.
Nabi Yunus pun menggerakkan kakinya dan bersujud. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam memiliki wujud yang begitu besar hingga dapat menelan apapun. Ikan yang menelan Nabi Yunus dinamai ikan Nun. Walaupun ikan ini belum terdefinisikan dengan jelas, namun penggambaran ikan ini dimiripkan dengan ikan paus. Secara logis, memang tidak ada ikan lain yang memiliki ukuran lebih besar dari ikan paus. Tak lama kemudian, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada Nabi Yunus untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun sadar bahwa keputusannya untuk meninggalkan kaum Ninawa dalam keadaan marah adalah hal yang tidak benar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Nabi Yunus dengan memenjarakan Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun. Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus pun lantas berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperkenankan doa Nabi Yunus. Allah memerintahkan kepada ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus, sehingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam ikan. Untuk itu Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yaktinah, sejenis labu, dan meminta Nabi Yunus untuk memakannya. Adapun mengenai beberapa lama waktu Nabi Yunus berada di dalam ikan Nun, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan Nun pada waktu duha dan dimuntahkan kembali pada waktu sore harinya. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Yunus ditelan selama 3 hari. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun selama 7 hari. Namun pendapat yang paling masyhur adalah selama 40 hari. Seperginya Nabi Yunus dengan kekecewaan terhadap kaum Ninawa, azab Allah benar-benar datang beberapa hari kemudian kepada kaum Ninawa. Seperti yang beliau janjikan, awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar. Angin kencang menyapu rumah, peternakan, dan ladang kaum Ninawa. Tak sampai di situ, gempa besar juga Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kaum Ninawa. Penduduk Ninawa pun sadar peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu benar-benar terjadi. Karena itulah mereka bertobat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan dan pengampunan. Kaum Ninawa juga mencari Nabi Yunus. Sayangnya saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan kaum Ninawa ini terlihat serius dan jujur. Seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua dan muda, semua luruh dalam khusyuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejujuran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima dan menghentikan azabnya. Akhirnya Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertaubat itu menyambut Nabi Yunus alaihissalam dengan sukacita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka, yaitu kaum Ninawa. Nabi Yunus wafat pada usia 70 tahun, tepatnya pada tahun 750 sebelum Masehi di Ninawa, Irak. Makam Nabi Yunus berada di Nineveh, Irak. Itulah tadi sejarah singkat tentang Nabi Yunus alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.